Halo. Nah, di video ini gua mau ngobrolin sebenarnya adalah cara basic fundamental latte art. Nah, bagi yang expert ini bukan buat kalian, tapi ini untuk bagi pemula yang mungkin punya alat di rumah simple tapi nggak tahu gimana cara nuang susunya, dan alat-alat yang dibutuhkan dan berapa duit modalnya. Jadi stay tune ya. Nah, pertama yang dibutuhin alatnya. Alat yang dibutuhin sebetulnya ini sih simpel-simpel aja. Yang dibutuhin pertama itu udah pasti jug. Kenapa pakai jug? Karena ya buat nuangnya ya, udah otomatis kayak di kafe. Yang kedua adalah frother susu. Nah, frother susu ini dibagi jadi dua macam kalau untuk rumahan, yaitu adalah ini yang elektrik. Yang elektrik itu sistemnya begini. Yang kedua adalah yang manual. Manual itu foamer. Kadang-kadang ada orang yang pakai French press karena ya on budget, balik lagi. Ketiga adalah perlu termo. Keempat butuh kompor. Udah gitu doang. Nah, kalau ngomongin bedanya ini sama ini apa, nanti kita akan bikin video lagi. Stay aja di channel kita, nanti kita bakal bahas sebenarnya. Nah, di video kali ini kita bakal ngomonginnya hanya menggunakan steamer elektrik ya. Jadi pertama, dan pertama yang kalian butuhkan adalah susu. Nah, ini susu sebetulnya saya sensor mereknya. Jadi yang perlu adalah tidak boleh susu UHT. Jadi susunya itu harus fresh milk. Nah, itu banyak merek sebenarnya. Pastikan itu susu fresh milk. Kenapa kalau fresh? Kalau UHT, itu kalau UHT dia kagak mau blend, nyambung sama susunya. Jadi mau gimana pun kalian gaya tuangnya ala barista world championship juga nggak bisa nempel, nggak bakal jadi lah intinya. Oke? Nah, ketiga keempat gitu. Jadi intinya kita adalah butuh kopi. Nah, kopi di sini this time kita praktisnya pakai Ropresso sama fresh kopi, jadi butuh grinder juga. Nggak perlu grinder juga sih, kadang-kadang juga bisa request dari tempat beli kopi. Yang penting jadi espressonya. Terus ngomongin budget. Kalau ngomongin budget adalah biasa jug ini variatif. Jug itu radius harganya sekitar dari 50 sampai 200.000 plus juga ada. Nah, bedanya apa ya? Beda-beda sih ya fungsinya. Terus ada jenis-jenis jug juga, ada yang bulat, ada yang lancip, ada yang mota naik ke atas. Nah, itu preferensi aja sebenarnya. Buat pemula saya saranin yang bulat-bulat aja, gampang, jangan aneh-aneh. Nanti kalau udah expert bisa bentuk-bentuk enggak baru deh. Ini harga, ini juga variatif. Yang 20 ribuan pun ada sebenarnya. Yang ini kita pakai double mesh, ini harganya di atas 50.000, 75 sampai 90 ya, saya juga lupa ya, sorry. Nah, ini bedanya adalah dia dua lapis. Kalau dilihat nih, dia ada 2 biji. Nah, ada yang 3 biji tuh. Nah, kalau yang 20 ribuan biasanya cuma 1. Nah, jadi kenapa begitu? Katanya sih bikin lebih, busanya lebih halus. Oke? Jadi kalau di-combine sama termometer juga variatif sebenarnya. Ada yang 30 ribuan, ada yang 100 ribuan. Balik lagi sesuai budget aja. Jadi kalau ditanya, Mas, total intinya perlu berapa duit tuh buat bikin latte? Nah, kalau Masnya cuma buat tambahin susunya doang, sebetulnya cuma modal ini, anggaplah ini 70. Ini yang 30 ribuan ada, ini di bawah 100 ribu pun udah dapat loh sebenarnya. Oke? Nah, tergantung lagi gimana cara kita bikin espressonya. Nah, espressonya itu bebas, mau pakai Ropresso yang 3 juta, mau pakai moka pot mungkin bisa juga. Moka pot itu cuma starting 50 ribuan. Jadi kalau ditanya totalnya itu cuma 150 ribuan udah bisa bikin kopi ala di kafe-kafe. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita tuang dulu susu kira-kira. Nah, ini kan karena jug 350 ml, patokan saya biasanya selalu di bawah pentol, di bawah lengkungan. Kita panasin. Oke.
Nah ini saya triknya selalu taruhnya di ujung-ujung karena handle-nya panas. Terus saya masukin termometer. Nah mas, gunanya termometer apa nih mas? Gunanya termometer itu sebetulnya susu tuh ada titik didihnya beda sama air. Kalau air kan titik didihnya tuh 100 derajat. 100 derajat dia jadi uap kan. Nah kalau susu tuh di atas 70 atau 80 gitu. Kalau 70 dia tuh gosong, burn. Jadi diusahakan di bawah 70, sekitar ya 65 lah mungkin. Oke. Jadi tujuannya biar susunya nggak gosong. Kedua, kita bikin kopinya. Tempernya di mana? Kita press. Tempernya, ini temper hilang. Ini kita pakai yang sendok aja, kok sama aja. Oke, terus kita taruh sini. Kita panasin lagi, maaf. Cut tadi ada kesalahan teknis. Nah, udah jadi kan? Susu juga udah panas. Ini yang orang bilang namanya krema. Nah, jadi krema tuh kayak apa sih? Sebetulnya kayak susu kopi tuh diperes sampai kering gitu, sampai gimana sih? Cucian udah kering, diperes lagi. Dia kayak apa ya? Kayak keluar bekas-bekas sabunnya gitu. Nah, itu ada namanya krema. Nah, ini kan udah jadi nih. Susu juga 70. Oke. Kita angkat. Kita pakai ini, oke, frotter elektrik. Nah, yang kalau saya gayanya biasa adalah saya miringin gini, taruh di tengah atau di spotnya juga boleh. Udah, nyalain aja. Nah, jadi logika frotter itu kalau kita masukin banyak angin, dia busanya makin banyak. Jadi kalau mau banyakin busanya ya naikin aja dikit, turunin lagi gitu. Tapi jeleknya busanya jadi gede-gede. Dan susu harus panas. Kenapa? Kalau nggak panas diaduk kayak gini dia nggak jadi busa. Jadi dia harus panas terus. Dan terakhir adalah busanya nggak boleh terlalu banyak. Banyak boleh tapi jangan keterlaluan gitu. Maksudnya ya mentok tuh 50-50 lah, setengah jadi busa, setengah jadi susu. Oke, ini kan ada busa gede-gede nih ya. Nah itu caranya cuma diketok aja. Makanya sering kan di kafe-kafe tuh diginiin, diputer-puter, diketok-ketok, puter-puter, diketok-ketok. Tujuannya dia membuang busa dari yang kasar-kasar itu. Daripada banyak ngomong, mending kita langsung praktek ya. Jadi logikanya itu gimana caranya itu susunya keluar dulu, makanya busanya nggak boleh terlalu banyak. Nah, jadi ini biasa begini nih, saya deg-degan juga begini. Nah, kayak gini tuang susunya biasa cepet, gitu. Biasa barista berhenti tuh, set, gitu kan? Ya, baru dia goyang-goyang gitu. Keluar please, keluar please, keluar please, keluar please, keluar please, keluar please. Gitu. Biasanya itu baru gitu. Ceritanya ini adalah tulipan. Nah, jadi logikanya sebetulnya ada itu. Susu dulu, berhenti, tuang lagi. Gimana caranya itu busa keluar duluan. Jadi kalau biasanya dia 2 kali nih, dia bakal paksa busanya keluar lagi gitu. Bentuk lagi, nah jadilah tulip jadi-jadian. Silahkan kameramen, biar kata pas-pasan. Tapi lumayan jadi. Jadi balik lagi, logikanya di mana sih sebenarnya cara bikin latte di rumah adalah yang pertama adalah kalian perlu alat untuk bikin espresso. Apapun itu alatnya terserah. Mau kapot boleh, rockpresso kalau ada dana juga boleh, aeropress pun jadi sebenarnya apapun yang jadi kopi tanpa ada ampas. Oke? Kedua, kita perlu jug, susu panas dan kawan-kawan.
logika nuangnya adalah kayak gitu tuh. Pertama, jangan sampai busanya turun, yang pastikan susunya dulu. Kedua adalah pastikan yang terakhir itu busanya aja yang keluar, bareng sama susunya kalau bisa. Bareng-bareng, baru digoyang-goyangin, mundur, baru geser. Nah, biasa geser tuh yang bikin garis. Oke? Nah, biasa tarik, garis yang dorong lawan arah itu yang tujuannya adalah ngebentuk. Nah, kalau barista pro biasanya balik lagi ya, dia bikinnya digoyang-goyang lah dari awal lah, bentuk spoutnya lah segala macam. Balik lagi, ini kita cuma, saya jujur saya juga pemula, saya juga belajar sendiri sebenarnya, nggak ada ngajak sih. Tapi saya nangkep logikanya seperti itu. The paling gampang caranya adalah pastikan teorinya itu ngerti dulu. Nah, sisanya itu tinggal praktek doang. Nah, yang penting foamnya itu ada, jadi susu segini, foamnya segini. Oke, ya 50-50 lah. Oke, pertama tuang dulu, susunya keluar, baru busanya keluar untuk ngebentuk putih-putihnya itu. Nah, oke. Nah, jadi ceritanya itu aja, informasi tentang basic bikin latte art di rumah. Alat yang dibutuhkan juga sebenarnya nggak mahal, sekitar 150 ribuan. Rasanya, nggak kalah sama di kafe-kafe. Balik lagi tergantung biji kopi yang kita pakai. Oke? Nah, kalau mau beli alatnya juga, kita jual semua basically. Linknya ada di deskripsi. Bisa cek-cek, lihat-lihat, sesuaikan dengan budget juga. Kita ada yang mahal, ada yang murah, variatif, sesuai kebutuhan aja. Nah, stay tune. Kalau mau ngomongin in-depth lagi tentang kopi, kita bakal sering-sering bikin video, jadi jangan lupa subscribe. Oke? Jangan lupa beli di kita.